wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen dulu ya pertama-tama. Ataya, Rara, Ica, hadir semua ya hari ini. Mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa dulu. Ayo dipimpin oleh Ica. Membaca doa dalam hati. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Selesai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Sebelum mulai pembelajaran, kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita udah masuk ke tema 3. Subtema 1 yaitu bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia, ya kan? Nah, setelah mempelajari itu, kita akan mempelajari menu 4 sehat 5 sempurna, yaitu tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Ada makanan pokok, yaitu nasi, lauk pauk, yaitu berupa daging-dagingan dan ikan-ikanan, sayur mayur, buah-buahan, serta susu. Menu 4 sehat 5 sempurna ini cocok sekali untuk kalian adik-adik yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, di dalam menu 4 sehat 5 sempurna ini, yang pertama ada makanan pokok. Makanan pokok ini makanan sehari-hari kita yang biasa nasi, roti, kayak gitu tuh makanan pokok ya. Terus yang kedua itu lauk pauk. Lauk pauk itu untuk memenuhi makanan pokok. Terus ada sayur mayur untuk pelengkap vitamin serta buah-buahan. Terus kalau misalnya biar makin lengkap, kita minum susu biar makin sehat. Jadi dinamain menu 4 sehat 5 sempurna. Ngerti anak-anak? Lanjut ya. Berupa bentuk ajak kalimat yang menarik perhatian. Nih, kalau yang ini itu kriteria makanan sehat. Jadi makanan itu enggak semuanya bisa dimakan ya. Jadi ada kriteria makanan sehat. Yang pertama itu bergizi, berimbang, beragam, dan bersih. Ada apa aja anak-anak kriteria makanan sehat? Yang pertama, terus yang kedua, Beragam, bersih. pintar. Jadi kalau makan atau jajan harus dilihat dulu makanannya ya. Beragam dan bersih. Ingat ya, di gambar di atas. Nah, kalau yang ini tuh ada contoh iklan. Contoh iklannya ada ya di buku tema masing-masing. Kalian bisa lihat sendiri. Dikat aja dulu ya. Contoh iklan tuh kayak gini. Kayak yang ada di gambar ini. Iklan itu fungsinya untuk mengajak para pembacanya untuk mengikuti apa yang ada di dalam iklan tersebut. Makanan sehat dan bergizi. Kalau contoh iklan yang di sini tuh contoh iklan untuk mengajak anak-anak untuk makan makanan sehat dan bergizi. Serta cintai jantungan. Nah, di dalam iklan itu ada kata kunci. Ada yang mau bacain nggak? Kata kunci itu apa? Coba Rara baca. Baca aja lah ini. Akan membacakan kata kunci di dalam iklan. Ayo kayak baca. Sebuah kata atau konsep dengan keistimewaan yang berarti kata apapun yang digunakan sebagai kata sebagai kunci akan digunakan sebagai penghubung pada kata lain atau informasi lain. Ya, pintar. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Taya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, hewan ruminansia itu adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah. Memamah itu artinya memakan. Jadi dia memproses makanannya itu 2 kali, nggak kayak manusia. Kalau kita kan langsung diproses ya sekali. Kalau sapi itu 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Nah, contoh hewan memamah biak yaitu sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Kalau ibu akan mempelajari sapi di sini untuk kalian. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Jadi sistem pencernaannya itu lebih banyak.
karena proses memakannya aja 2 kali kan. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung. Kalau manusia lambungnya ada berapa? Iya, kalau sapi ada 4 loh. Terus pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang berbeda-beda. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob. Mikrob itu bakteri atau protozoa. Mikrob dapat membantu pencernaan sapi dalam mencerna rumput. Makanan sapi rumput kan ya. Terus nih, Contoh hewan ruminansia dalam perut dan mulut sapi terdapat Ibu akan menjelaskan bagaimana rumput melewati mulut sapi terlebih dahulu sampai ke dalam perutnya. Nah, ini ya. usus yang dihasilkan dan mendorong pencerahan. Udah, stop dulu deh. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah sapi yang berguna untuk merenggut rumput atau makanan. Dulu ya rumputnya. Nah, kunyahannya itu diproses oleh gigi, lidah, dan saliva. Tadi udah dengar kan ya fungsinya masing-masing apa? Saliva itu air ludah yang ada di mulut ya. Lalu yang kedua, Nah, terus nih, di dalam perut sapi terdapat 4 lambung kan tadi ya. Nah, ini dia bagian-bagiannya. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Nah, rumen ini tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba. Mikroba itu tadi apa? Apa kayak mikroba? Bakteri. Mikroba adalah bakteri ya. rumen adalah tempat terjadinya retikulum, yaitu pencernaan. Nah, kalau omasum ini tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan enzim pencernaan. Kalau abomasum tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsi. Terus kalau retikulum itu tempat terjadinya fermentasi dengan bantuan bakteri. Bakterinya itu ada 2, yaitu bakteri anaerob dan protozoa. Udah mengerti? Udah stop dulu. Tadi kan kita sudah mempelajari materi. Setelah itu ibu ada soal latihan untuk kalian. Ini ya. Nanti dikerjain masing-masing. Materinya ada di sini juga untuk dibaca ulang. Udah stop dulu. Ini bisa ngobrol. Udah apa skip aja. Organ pencernaan rumen fungsinya tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba atau bakteri. Omasum tempat terjadinya proses pencernaan dengan enzim pencernaan. Abomasum tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsi. Retikulum tempat terjadinya proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah ya, terima kasih untuk Ica yang sudah membacakan hasil dari LKPD-nya. Tepuk tangan semuanya untuk Ica. Ini merupakan pembelajaran mengenai bagaimana sapi mengolah makanannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Udah cukup dulu. Oke, terima kasih. Poin dari pembelajaran hari ini yaitu bagaimana sapi atau hewan ruminansia mengolah makanannya. Nah, di dalam organ sapi terdapat rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Fungsinya tersebut beda-beda, yaitu yang pertama sebagai tempat terjadinya pencernaan dengan mikroba atau bakteri. Terus yang kedua sebagai tempat terjadinya proses pencernaan dengan enzim pepsi. Tempat terjadinya proses pencernaan dengan bantuan enzim pepsi, serta tempat terjadinya proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Belajar tadi, ada baiknya kita menutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.